أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربهم
menghadiri majelis ilmu, mendapatkan keutamaan berada dalam majelis, tapi kita ingin sesuatu yang lebih. Majelis seperti ini adalah ribat, sebagai ribat atau mendapatkan ibadah ribat. Rasulullah SAW pernah bersabda, menunggu solat dengan menunggu solat setelah solat, maksudnya berada di masjid setelah satu solat dan tidak keluar dari masjid sampai datang solat yang selanjutnya, fadzalikumur ribat. Ini salah satu dari makna ribat. Ribat itu kan menjaga perbatasan keamanan kaum muslimin, pahalanya sangat besar. Jadi terkadang satu amalan kita gabungkan banyak niat di dalamnya, semoga mendapatkan semua apa yang kita niatkan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas petunjuknya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah pembahasan kita akan lanjut pada bab kelompok-kelompok yang mengingkari atau yang mungkin sedikit ada kesalahan dalam memahami takdir. Sebagaimana biasanya, sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu kita mulai dengan beberapa hal yang perlu untuk kita saling mengingatkan. Akhir-akhir ini kita di Goa Takalar dan sekitarnya, Makassar, Maros, Goa Takalar, biasanya ada orang singkat apa itu, Maminasata ya, gitu ya. Tapi ada tahu juga singkatannya lain-lain, Mama Gatal, ya, Makassar, Maros, Goa Takalar katanya, lain tong itu ya. Di akhir-akhir ini daerah kita, terkhusus di Sulawesi Selatan dan beberapa daerah di luar sana juga, tapi lebih khusus di daerah kita ini mengalami cuaca yang Masya Allah cukup ekstrim, banjir di mana-mana. Bahkan sampai sekarang ya, kita yang mau ke Stiba itu tidak bisa lewat jalur Nipa-Nipa, harus mutar ke Baruga 1. Tadi malam setelah saya kembali dari Bone, karena harus berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain, jam 12 malam saya menyeberangi derasnya banjir di Nipa-Nipa itu, sudah sampai di atas dada ya. Jam 12 malam saya menyeberang jalan kaki, karena motor tidak mungkin saya angkat dan tidak ada juga perahu yang mengangkatnya. Kita doakan ya keluarga, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, dimasuki rumahnya kebanjiran, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini, dan semoga yang mendapatkan musibah mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dan digantikan yang lebih baik dari apa yang telah hilang atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kejadian-kejadian seperti ini hampir tiap tahun terjadi, walaupun mungkin kali ini agak lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada yang kita ingin menyalahkan, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan urusan kita dan bukan wewenang kita menyalahkan perumahan yang bangun ini dan seterusnya. Semuanya harusnya memikirkan ya, mencari solusi dan jalan keluar dari musibah yang menimpa hampir setiap tahun. Walaupun kalau sudah kita usaha dan masih terjadi, ya itu sudah namanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi apa usaha kita, apa yang telah kita lakukan, ini yang seharusnya menjadi pertanyaan. Yang kedua atau yang ketiga, hal seperti ini juga kita perlu banyak introspeksi diri dari sisi dosa ya, tanpa menyalahkan siapapun ya, tanpa kita harus mengkait-kaitkan dengan sesuatu. Tetapi ada yang namanya introspeksi diri, ada yang namanya muhasabah, karena apa yang terjadi atau kerusakan yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas juga dari ulah manusia. Ayat yang sangat terkenal yang sering kita dengarkan dalam surah Ar-Rum ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu semua karena ulah manusia ya. Ada juga yang salah baca ini ayat, khatib lagi salah baca, zaharal fasadu fil barru wal bahru ya, dia baca dhammah, akhirnya ada dari jamaah teriak di bawah, wa alal mimbaru ya, di atas mimbar juga ada yang salah karena salah baca ayat.
kerusakan yang terjadi di muka bumi itu tidak lepas juga dari ulah sebagian manusia. Bahkan ada ayat yang cukup menakutkan sebenarnya dalam surah Al-Isra di lembaran pertama di halaman sebelahnya. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menghancurkan satu kaum itu ternyata di antara caranya adalah orang-orang yang berduit, orang-orang yang memiliki, kata istilah siapa ini, peng-peng, pengusaha dan penguasa. Siapa lagi istilahnya itu? Saya betul-betul barusan mengikuti pertemuan dengan Pak Refli Harun yang sekarang lagi ada di DPP. Tapi saya lihat Zoom karena harus ke sini. Ada istilah-istilah yang keluar itu, peng-peng, pengusaha dan banyak melakukan kerusakan yang tidak dilihat. Ya, tapi kerusakannya di situ, dan ternyata hal ini sudah disebutkan oleh Al-Qur'an. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha. Kalau kami ingin menghancurkan satu daerah, satu kampung, satu negara tertentu, itu gampang. Tinggal lihat orang-orang kayanya akan melakukan kerusakan. Nah, kita jangan sampai karena tidak ada yang saling mengingatkan, tidak ada yang saling memperingati, memberikan informasi, sehingga mereka-mereka ini melakukan kerusakan, namun mereka merasa justru melakukan kebaikan. Dan ini yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita hafal semua. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan jangan lakukan kerusakan, jangan ini seterusnya, mereka justru mengatakan justru kami melakukan kebaikan, justru kami melakukan perbaikan ekonomi, perbaikan ini seterusnya. Tapi apa yang dilakukannya itu adalah mengundang azab. Wallahu al-musta'an. Nah, kita bukan saatnya untuk saling menyalahkan, tapi saatnya untuk saling mengingatkan. Ya, siapapun kita saling mengingatkan bahwasanya hal-hal yang dilarang dalam agama seperti ini, hal-hal yang seperti ini, baik secara duniawi ataupun secara ilmu syar'i. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita masuk pada pembahasan kita tentang bab ma jaa fi munkiri al-qadar. Bab yang membahas tentang kelompok-kelompok yang keimanannya terhadap takdir ada sedikit bermasalah, bahkan mengingkari takdir. Entah mengingkari dengan cara meyakini tidak ada takdir, atau dengan cara sebaliknya, bahwasanya semuanya adalah ditentukan oleh Allah dan kita manusia tidak memiliki pilihan. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan 3 kelompok dalam memahami takdir. 2 kelompok yang bermasalah dan 1 kelompok yang insya Allah semua kita ada di dalamnya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang disebut dengan Jabariyah. Jabariyah ini kelompok yang tidak percaya dengan adanya masyiatul bashar, masyiatun nas. Tidak ada yang namanya kehendak manusia. Semua kita ini adalah diatur oleh Allah, artinya semuanya adalah yang dilakukan oleh Allah. Kita tidak punya pilihan. Sementara yang kedua kebalikannya, yaitu Al-Qadariyah, yang justru meyakini bahwasanya semua adalah atas kehendak kita dan tidak ada unsur tangan masyiatullah di situ. Bahkan ghulat di antara mereka, pembesar-pembesar di antara mereka yang berlebihan, ada yang sampai meyakini Allah itu tidak tahu sesuatu kecuali setelah terjadi. Ya, Allah tidak tahu sesuatu kecuali setelah terjadi. Jadi sebelum terjadi Allah juga tidak tahu. Nah, ini termasuk bermasalah ya dalam masalah akidah. Dan yang ketiga adalah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang menggabungkan antara 2 hal tadi. Makanya umat Islam ini, umat Ahlus Sunnah wal Jamaah, selalu menjadi ummatan wasata, umat yang pertengahan. Yang pertama ini sudah kita jelaskan dalil-dalilnya dan juga sudah kita bantah dengan ayat-ayat Al-Quran terhadap apa yang mereka yakini. Yang kedua adalah Al-Mu'tazilah atau Al-Qadariyah dan Al-Mu'tazilah, yaitu yang tidak percaya dengan adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, semua adalah kehendak manusia. Berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak juga di dalam Al-Qur'an, tapi diambil sepotong-sepotong. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, minkum may yuridud dunya wa minkum
man yuridul akhirah. Kalian di antara kalian itu ada yang keinginannya hanya dunia, dan ada di antara kalian yang memang keinginannya hanya akhirat. Artinya di sini Allah menetapkan iradatun nas saja, keinginan manusia, dan tidak ada keinginan Allah di situ. Di antara ayatnya juga man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang beramal soleh maka itu untuk dirinya, dan siapa yang beramal buruk maka itu juga untuk dirinya. Dan ayat-ayat yang lain yang menetapkan bahwasanya manusia punya pilihan, manusia yang memilih. Lalu kemudian tidak mengambil ayat-ayat yang juga menegaskan kalau Allah juga memilih, dan pilihan manusia tidak pernah lepas dari masyiatullahi ta'ala. Maka di sini Syekh menjawab dan membantah ayat-ayat yang digunakan oleh Qadariyah ini sebagai dalil atas keyakinan mereka terhadap takdir. Di antaranya bahwasanya ayat-ayat yang disebutkan di atas itu adalah ayat-ayat yang mutlak. Mutlak itu apa istilahnya? Dilepas begitu saja. Ada juga ayat-ayat yang muqayyad, terikat. Ya, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kalian kehendaki itu tidak akan pernah keluar dari masyiatullah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dalam ayat yang lain, inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakimah, dalam surah Al-Insan. Nah, dan ayat-ayat yang lain yang semakna dengan apa yang kita sebutkan ini. Nah, ini menjadi bantahan terhadap yang hanya mengambil potongan ayat atau ayat yang sifatnya umum. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dan di antara yang lainnya ada yang menginginkan akhirat. Dan di situ tidak disebutkan iradatullah, tidak disebutkan masyiatullah. Nah, kita dalam memahami ayat Al-Quran harus dipahami secara komprehensif, secara keseluruhan. Jangan diambil sepotong-sepotong. Ya, sama seperti orang yang baca ayat Al-Quran, baca ayat Al-Quran sepotong-sepotong, akhirnya pemahamannya sepotong-sepotong dan salah paham. Ya, seperti misalnya baca sepotong ayat dan tidak dilanjutkan. Fawailul lil musalli, celaka bagi orang yang sholat. Sampai akhirnya memahami, terus untuk apa gunanya sholat kalau ternyata harus celaka juga, karena tidak melanjutkan ayat selanjutnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sama juga kalau misalnya hanya mengambil satu masalah pembahasan tertentu dan tidak melihat pada ayat-ayat yang lain yang mungkin ada pengkhususan atau ada mengaitkan atau tidak secara umum seperti itu. Misalnya ada yang mengatakan semua orang kafir itu tidak boleh kita bermuamalah, tidak boleh kita bersama-sama dengannya, tidak boleh interaksi dengannya, tidak boleh transaksi dengan seterusnya. Mengambil keumuman ayat yang kita umat Islam harus punya prinsip, harus punya pendirian, dan tidak melihat beberapa ayat yang ternyata membolehkan. Ya, misalnya la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya, Allah tidak pernah menghalangi dan melarang kalian untuk melakukan muamalah, bertransaksi dengan orang-orang yang tidak memerangi kalian walaupun beda agama. Dalam ayat yang lain tentang pernikahan malah boleh seorang laki-laki, walaupun untuk masalah ini fatwa MUI kita sudah ada fatwa bahwasanya tidak boleh seorang laki-laki muslim menikah dengan non muslim, ya, apapun agamanya, walaupun dia masuk dalam kategori ahlul kitab, ya, Yahudi atau Nasrani, karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat keempat, ayat 5 itu, atau ayat 5 lebih tepatnya, tentang bolehnya seorang muslim itu menikah dengan ahlul kitab, wanita dari ahlul kitab. Sebagian ulama kita mengatakan itu ahlul kitab yang khusus. Ya, ada yang mengatakan khusus di zaman Nabi, ada yang mengatakan kalaupun dia berlaku sampai zaman sekarang, tapi dia harus betul-betul ahlul kitab, bukan orang yang hanya ikut-ikutan. Ahlul kitab itu adalah dari kalangan Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, bukan yang mengikut agamanya. Karena Bani Israel sendiri atau Yahudi dan Nasrani, kalau mereka betul-betul paham tentang Taurat dan Injil, itu
Nabi Isa alaihi salam dengan jelas di dalam itu mengatakan dia hanya diutus kepada Bani Israel. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, ada orang yang di luar dari kalangan Bani Israel datang kepada Nabi Isa ingin mengikuti agama Nabi Isa, tapi Nabi Isa mengatakan tidak, saya hanya diutus kepada kaum saya, yaitu Bani Israel. Dan inilah perbedaan antara Nabi kita dengan Nabi-Nabi yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi pemahaman seperti ini banyak di antara kita, bukan hanya dalam masalah qadar, walaupun ini agak parah kalau dalam masalah takdir. Sebagian kita ada yang memahami mengambil sebagian ayat dan tidak mengambil ayat yang lain, atau tidak mengambil hadis yang lain. Dan itu tidak lepas, tidak hanya pada kalangan biasa, bahkan terhadap, ya tetap kita menghormati pada beberapa yang disebut sebagai seorang alim yang mengambil sebuah keputusan atau mengambil keputusan hukum karena melihat ayat yang ada, melihat hadis yang ada, dan tidak melihat pada hadis-hadis yang lain atau ayat-ayat yang lain. Ya contoh misalnya dengan tetap menghormati, kita menghormati para ulama kita dan seterusnya, dan kita mengatakan ini madhabnya, tapi mencoba kita untuk mengkritisi bagi yang sudah belajar. Contoh misalnya dalam madhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala yang meninggal pada tahun 179 Hijriah, beliau dalam masalah makan dan minum itu semuanya halal kecuali yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, kecuali yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam Al-Quran cuma 4. Innama harrama alaikum al-maitah wad-dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ayat 3 surah Al-Maidah itu hanya penjelasan tentang bangkai. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu. Itu satu poin sebenarnya itu, yaitu bangkai. Cuma caranya jadi bangkai itu yang beda-beda. Ada yang tenggelam, ada yang kena tertabrak, ya kan mati juga, mati tidak disembelih, tapi cara matinya yang beda. Tapi semuanya itu masuk dalam kategori bangkai. Jadi kembali kepada 4. Maka beliau dalam madhab Maliki semuanya boleh dimakan kecuali yang 4 ini saja. Apalagi memang dalam surah Al-Maidah ya lebih jelas lagi bahwasanya tidak ada yang diwahyukan kepada saya, kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitan, dan seterusnya. Ini lebih tegas, tidak ada yang diwahyukan kepada saya yang haram dimakan kecuali 4. Beliau dengan dalil-dalil ini mengambil bahwasanya yang haram itu cuma 4. Maka dalam madhab Maliki anjing akramakumullah boleh dimakan. Ini makanya nanti kalau ada yang belajar, ada ustadz yang mengatakan anjing boleh dimakan, anjing itu tidak najis, anjing itu jangan langsung kaget. Ya karena dalam madhab Maliki, dan saya pernah mengajar di Stiba, sampai sekarang masih mengajar sih, maksudnya mengajar di sebuah kelas, saya angkat masalah. Jadi umumnya mahasiswa dan umumnya kita tahu bahwasanya anjing itu akramakumullah najis. Jangankan anjing anunya, air liurnya saja, jangankan kotorannya, air liurnya saja najis, bukan najis biasa lagi, najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu sangat keras, sangat besar, sampai tidak bisa hanya dibersihkan dengan air, harus pakai tanah, dan bukan 1 kali, harus 7 kali. Dalam hadis Abu Hurairah, walaupun Abu Hurairah sendiri menyelisihi hadis yang beliau sampaikan, beliau meriwayatkan 7 kali, tapi dalam prakteknya beliau lakukan 3 kali. Makanya madhab Abu Hanifah tidak menjadikan 7 itu sebagai batasan. Pokoknya kalau sudah bersih mau 3 kali sudah bersih. Ini gambaran sekilas bagaimana ilmu fikih ya, dan bagaimana menyikapi perbedaan yang ada. Nah dalam madhab Imam Malik itu semua makanan haram, semua makanan halal kecuali yang 4, termasuk anjing. Makanya jangan heran kalau nanti ada yang mengatakan anjing itu tidak najis, akramakumullah. Nah, tadi saya bilang di kelas rata-rata mahasiswa dan kita umumnya meyakini anjing itu najis, air liurnya najis. Lalu saya mengatakan, kalau saya sebutkan dalil-dalilnya Imam Malik atau dalam madhab Maliki, apakah kalian masih tetap pada pendirian kalian? Semuanya serentak mengatakan masih, dan tidak akan pernah berubah. Pokoknya anjing itu najis, air liurnya najis, dan seterusnya. Saya angkat satu persatu dalilnya Imam Malik yang saya hafal waktu itu, sampai saya sebutkan 10 dalil. Dalam waktu hanya kurang lebih 10 menit itu, ada separuh dari mahasiswa berubah madhabnya. Ya. Dan itu di mahasiswi, ya, berubah madhabnya. Saya bilang kalian ini cepat sekali tergoda, ya. Hanya dengan dari seperti itu. Nah, yang saya mau angkat di sini bahwasanya kita dalam memahami satu ayat ataupun hadis atau permasalahan, jangan hanya melihat pada ayat tertentu. Coba lihat ayat yang lain. Siapa tahu ada pengkhususan atau ada penjelasan di ayat yang lain, atau juga dengan hadis yang lain. Sehingga dalam memutuskan suatu masalah itu sudah komprehensif. Dan kalau ternyata berbeda sudut pandang antara satu alim, ulama, ustadz dengan yang lainnya,
hormati. Yang penting tahu jalur pengambilan hukumnya. Makanya insya Allah yang belajar perbandingan mazhab, yang belajar itu lebih lapang dadanya, lebih bisa menerima perbedaan dibandingkan yang hanya belajar satu mazhab lalu kemudian hanya itu satu saja, setelah melihat perbedaan yang ada pokoknya dia yang benar, yang lainnya salah. Ini bahayanya. Nah, tapi kita dalam masalah ini, qadar ini, yaitu tadi ya, Qadariyah mengambil dari satu sudut saja, Mu'tazilah mengambil dari sudut yang berbeda, Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat semuanya dan mengambil jalan tengah. Dan ini seharusnya kita juga seperti itu. Baik, kemudian untuk membantah mereka ini saya kira tidak usah terlalu panjang. Yang penting kita sudah tahu manhaj yang benar dalam qadar adalah menggabungkan semua ayat-ayat yang ada, lalu kemudian menyimpulkan bahwasanya manusia punya kehendak, manusia punya pilihan, manusia punya takdir. Tetapi semua pilihan, semua kehendak itu tidak ada yang lepas dari takdir Allah dan tidak ada yang lepas dari kehendak Allah. Dan semuanya berada di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah yang disebutkan di sini dan tidak perlu saya angkat, tapi yang intinya adalah dalam berdebat dengan mereka seperti ini terkadang dengan akal, terkadang juga harus dengan dalil-dalil yang ada. Tapi sekarang kita masuk pada pembahasan masih takdir, tapi ada poin dalam pembahasan takdir yang cukup perlu untuk kita juga perhatikan, yaitu maratibu al-qadar, tingkatan-tingkatan dalam takdir. Baik itu tingkatan dalam penetapannya, kemudian nanti ada juga tingkatan dalam waktu penentuannya. Ada 3, ya, ada takdir tahunan, ada takdir harian, dan ada takdir azali. Dan ada 4 berarti ya. Ada takdir azali dan ada takdir yang saat kita berada dalam rahim ibu. Sekali saja walaupun nanti insyaallah mudah-mudahan ada waktu kita ulangi. Ada disebut dengan takdir azali. Takdir azali itu jauh sebelum langit dan bumi ini diciptakan, 50.000 tahun. Ya, dalam hadisul qalam, ya, hadis qalam yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam dalam hadis itu. Walaupun ulama berbeda pendapat mana sebenarnya makhluk yang pertama diciptakan. Karena dalam hadis itu bahwasanya Allah sudah menakdirkan dan menentukan apa yang akan terjadi di langit dan di bumi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Qalam, pena. Dan pena itu kemudian diperintah oleh Allah mencatat maqadir kulli syai. Dicatatlah semua takdir-takdir yang ada jauh sebelum langit dan bumi diciptakan, 50.000 tahun. Nah, dari sini ulama kita mengatakan berarti makhluk yang pertama kali diciptakan itu adalah Al-Qalam. Tetapi lanjutan dari hadis itu mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma. Ya, wa kana arsyuhu 'alal ma. Sehingga sekilas saja 3 pendapat ulama kita tentang mana sebenarnya makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Yang pertama ada yang mengatakan adalah Al-Qalam dengan hadis yang tadi. Yang kedua adalah Al-Arsh, karena dalam hadis yang sama ya, Rasulullah SAW mengatakan yang pertama diciptakan Al-Qalam, tapi setelah itu wa kana arshuhu 'alal ma. Wa kana arsy berarti arsy sudah ada sebelum qalam. Dan yang ketiga adalah al-ma. Ya, al-ma yaitu lautan, tapi bukan lautan yang ada di bumi, karena dalam hadis itu yang cukup panjang dan ini mungkin secara teknologi belum bisa ditemukan, tapi kita dengan keyakinan hadisnya sahih bahwasanya di atas langit ke-7 itu ada laut, dan di atas laut itulah arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Makanya jin, iblis ingin menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam masalah itu, sehingga juga para jin dan iblis itu membuat istana di atas laut. Jadi kalau ada yang di ruqyah dan laut, tanya saja di mana istananya, itu jawabannya di atas laut. Ya, karena ingin menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud dengan al-bahar di sini atau wa kana arsyuhu 'alal ma dalam juz 12 surah Hud ya, lembaran pertama juz 12, Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu wa kana arsyuhu 'alal ma. Arsy Allah itu berada di atas air atau di atas lautan, dan Allah berada di atas arsy-Nya, istawa ala arsyihi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Baik, nah ini takdir azali yang dahulu sebelum langit dan bumi diciptakan sudah ditentukan.
Kemudian ada takdir yang saat manusia berumur 120 hari dalam rahim ibunya. 3 kali 40. Ya, 40 kali nutfah, apa itu nutfah? Sperma atau mani, kemudian 40 kali 40 hari mudghah, sekumpulan darah daging, lalu kemudian 40 hari berbentuk, lalu kemudian ditiupkan ruh. Nah, di saat ditiupkan ruh itu ditentukan takdirnya. Ini disebut dengan takdir di dalam rahim. Kemudian ada takdir tahunan yang ditentukan pada malam Lailatul Qadar, dan ada takdir harian yang setiap hari Allah tentukan. Kulla yaumin huwa fi sya'an, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita. Ini mudah-mudahan nanti kita kembali ke situ, kita jelaskan. Jadi maratibul qadar ada beberapa. Ada maratib yang waktu penentuannya itu tadi secara singkat. Kemudian ada juga proses penentuannya atau proses takdir itu sendiri. Itu ada 4 yang digabung oleh ulama kita dalam sebuah bait syair atau buat nazar. Bagi mahasiswa atau yang ingin menghafal yang seperti ini supaya mudah, ada kumpulan namanya Jam'u Syatat. Jam'u Syatat. Dulu kami sempat hafal ini waktu jadi mahasiswa. Pas jadi dosen tidak hafal lagi. Jadi kalau mahasiswa memang suka menghafal, jadi dosen sudah tidak bisa menghafal. Di dalam buku yang kecil itu ditulis oleh Syekh Abdul Razak ya, Al-Badr, anak dari sekarang Syekh sudah tidak mengajar lagi di Madinah, masih hidup tapi sudah sangat tua, Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Ada anaknya namanya Syekh Abdul Razak Al-Badr, biasa datang ke Indonesia di Jakarta. Itu beliau mengumpulkan beberapa bait-bait syair untuk kita mahasiswa atau para penuntut ilmu supaya mudah menghafal ilmu. Ya, di antaranya, dan saya hafal itu dari buku itu karena saya sempat hafal tentang takdir. Ya, beliau sebutkan, dan sebenarnya ini bait ini ada dalam kitab Sulamul Usul yang ditulis oleh Muhammad Hafidz Al-Hakami, penulis kitab Ma'arijul Qabul dalam ilmu tauhid. Beliau menyebutkan 4 maratib ini dalam satu bait syair. Ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. 4 maratib dalam takdir. Yang pertama adalah al-ilmu, kemudian yang kedua adalah al-kitabah, kemudian yang ketiga adalah al-masyiah, kemudian yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Kita bahas satu persatu dalam maratib ini. Yang pertama adalah al-martabatul ula al-ilm, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jadi sebelum terjadinya sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, Allah Maha tahu. Makanya istilah para ulama itu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma kana wa kaifa kana wa kaifa yakunu wa kaifa agak panjangnya ulama itu ya dalam menyebutkan ini. Artinya Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, dan bagaimana caranya terjadi sesuatu yang akan terjadi. Ya, jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu, sehingga tidak ada satu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali setelah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti mudah-mudahan ada manfaatnya waktu kita sebutkan beberapa faedah dalam mengetahui hal seperti ini, supaya kita itu tidak terlalu bangga kalau mendapatkan sesuatu dan tidak terlalu putus asa kalau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, misalnya pilihan kita gagal dalam Piala Dunia, ya jangan terlalu bersedih, sampai sekarang masih perang di dunia maya itu. Pilihan kita kalah dalam pilkada yang lalu, ya kalaupun seandainya kalah lagi di 2024, ya lanjut lagi nanti, intinya berusaha terus. Ya, sama seperti seorang suami, ya kalau berjanji dimarahi lagi sama istrinya, berjanji sama istrinya, ya mohon maaf saya sudah berjanji insya Allah saya tidak akan melakukan kesalahan lagi. Nah kalau besok terjadi kesalahan lagi, berjanji lagi, ya kan itulah hidup. Nah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang sudah, dan seterusnya. Di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau menyebutkan beberapa ayat yang terkait dengan hal ini. Wa indahu, dalam surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin
illa fi kitabin mubin. Ayat ini sudah mencakup dua maratib, al-ilmu wal kitabah, pertama dan yang kedua. Ayat ini artinya adalah Allah memiliki kunci-kunci ilmu gaib. Ya, jadi sesuatu yang gaib itu sesuatu yang tidak terlihat, entah itu sudah terjadi, sedang terjadi tapi tidak kita ketahui, atau yang belum memang terjadi, dan Allah mengetahui semua itu. Makanya dalam beberapa ayat-ayat yang lain memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang terjadi kecuali atas dasar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali hanya Allah. Kalaupun ada manusia yang tahu, itu hanya prediksi. Ya, seperti perkiraan cuaca. Makanya ada yang mengatakan, Ustaz, mempelajari perkiraan cuaca itu termasuk ilmu bagus atau ilmu tidak bagus? Ya, karena seolah-olah ingin menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang waktu ditanya tentang hal ini, saya bilang ya semua ilmu itu baik. Ya, tinggal bagaimana memanfaatkannya. Ya, kecuali ilmu hitam memang tidak bagus. Tapi ilmu, semua ilmu itu baik, tinggal bagaimana memanfaatkannya dan bagaimana meyakininya. Secara teori pelajari, tapi bagaimana kejadiannya dan pastinya itu harus kita selalu kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hanya mengatakan tanda-tandanya seperti ini, tapi bagaimana pastinya Allah Subhanahu wa taala yang sebutkan. Sehingga dalam akhir surah Luqman itu ada 5 hal yang ditekankan yang memang sama sekali tidak ada yang tahu kecuali Allah. Salah satunya adalah hujan. Bagaimana bunyi ayat terakhir dari surah Luqman itu? Ya'lamu ma wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ya, kita cek dulu. Apa bunyinya ayatnya? Awal ayatnya. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits. Ya, penting sudah tahu awal ayatnya, insyaallah sampai akhir itu tahu itu. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. 5 hal ini tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti, hanya Allah Subhanahu wa taala. Secara umum yang gaib juga, tapi 5 hal ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Innallaha indahu ilmus sa'ah, kapan hari kiamat terjadi. Ya, makanya Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Ya, Allah yang mengetahui ghaib yang di langit dan yang di bumi, dan hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits, dan dia Allah yang menurunkan hujan. Ya, kita hanya memprediksi ini hujan sampai sekian, ini hujan. Bisa jadi sesuai dengan prediksi kita, bisa juga tidak. Karena yang mengetahui pasti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil arham, termasuk apa yang ada di dalam rahim. Ini rahim, anaknya laki-laki, perempuan, kembar 1, 2, 3, mirip siapa, itu tidak ada yang tahu. Walaupun sekarang dengan zaman teknologi semakin canggih, dengan USG sudah bisa tahu, oh ini kelaminnya, walaupun sering salah juga. Ya. Tapi sebelum dia menjadi seperti itu, siapa yang tahu kalau dia laki-laki? Saat dia masih 40 hari sebagai sperma, saat dia 40 hari sebelum terbentuk utuh, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil arham wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tidak ada yang bisa mengetahui apa yang terjadi besok, apa yang kita lakukan besok. Tapi kita hanya bisa memprediksi, kita hanya bisa merancang ini, tapi bagaimana hasilnya besok itu Allah yang tahu. Dan yang paling terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kita tidak ada yang mengetahui di mana kita meninggal. Ya, walaupun sebagian sudah ada yang sudah menyediakan kuburannya. Ya, sudah ada yang beli tanah kuburan khusus keluarga, padahal belum tentu dia meninggal dan dikuburkan di situ. Ya, bisa saja masuk jatuh ke dalam laut, tidak bisa ditemukan, ya, dan seterusnya. Ya, makanya dalam hukum memberi tanah khusus untuk kuburan secara umumnya boleh-boleh saja, tapi untuk menentukan dan memberikan wasiat bahwasanya saya dikuburkan nanti di sini, ini disebut oleh para ulama terlalu takalluf, terlalu membebani diri sendiri dan membebani orang lain. Rasulullah itu lahir di kota tersuci, lebih lama hidup di Makkah, ya kurang lebih 53 tahun, tapi meninggalnya di Madinah dan dikuburkan di Madinah. Ya, tidak ada perintah, tidak ada wasiat untuk dikuburkan di Makkah, di tempat kelahirannya atau dekat ini dan seterusnya.
Karena memang umat Islam itu tidak boleh terlalu merepotkan ya orang yang keluarga kita. Di saat hidup kita biasa sudah merepotkan orang, masa mati masih merepotkan orang lain lagi. Allah Ta'ala. Jadi kita tidak pernah tahu di mana kita meninggal dunia. Tapi kalau mau menyediakan diri untuk ini, kalau seandainya saya meninggal hanya dari sini, saya dikuburkan di sini, itu tidak ada masalah. Tapi mewajibkan dan mewasiatkan ini sebaiknya tidak dilakukan karena merepotkan orang lain. Baik, dari ayat ini, wa indahu mafatihul ghaib, Allah memiliki kunci-kunci ghaib, artinya mengetahui segalanya yang ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mentafsil beberapa hal. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di lautan, di daratan, dan apa yang ada di lautan. Artinya bumi secara keseluruhan. Bahkan ya kalau bicara tentang kegelapan, seandainya ada sesuatu di bawah dasar laut, yang di bawah dasar laut, karena laut itu kan tingkatan kegelapan itu semakin bawah semakin gelap, sebagaimana dalam surah Nur. Ilmu-ilmu seperti ini sebenarnya kita bisa dapatkan dalam Al-Quran, walaupun juga dengan belajar ilmu lain. Fi dhulumatil bahr, ya, kegelapan laut semakin dalam, maujum fawqaha mauj, sahabun dhulumat, dan seterusnya. Dalam Al-Quran surah Nur itu dijelaskan yang paling dalam itu yang paling gelap. Di atasnya ada ombak, kemudian di atasnya ada ombak lagi, dan seterusnya. Kemudian di malam gelap gulita, kemudian awan hitam, turun lagi hujan. Nah, dengan semua kegelapan-kegelapan seperti ini, Allah tahu apa yang ada di dasar laut. Nah, kalau beberapa istilah ada juga mengatakan Allah Maha mengetahui semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita, itu masih di atas permukaan bumi. Ini yang disebutkan di sini di dalam perut laut, di dalam dasar laut, di malam yang sangat gelap gulita dengan awan yang sangat gelap ditambah dengan turun hujan, Allah tahu. Bahkan ya, lebih detail lagi Allah mengatakan wa ma tasqutu min waraqah, tidak ada satu daun pun dari sekian berapa pohon yang ada di dunia, tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu di mana jatuhnya, kapan jatuhnya, dan kemana. Jadi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan Allah mengetahui jumlah tetesan hujan. Itu hujan kemarin berhari-hari, dari hari Jumat sampai hari ini tadi masih hujan. Itu berapa tetesan hujan yang jatuh, berapa liter air, berapa seterusnya, Allah Maha tahu. Karena Allah yang mengetahuinya, Allah juga yang nanti mencatatnya, sudah dicatat, dan Allah yang menentukan, Allah yang menghendaki, dan Allah yang menciptakan semuanya. Jadi kalau yang seperti ini saja Allah tahu, maka apatah lagi yang nampak, apalagi yang dilakukan oleh manusia. Maka kalau sampai seperti ini saja diketahui oleh Allah Azza wa Jal, maka apa yang tersembunyi di dalam hati-hati kita itu sangat mudah Allah ketahui. Bahkan ada istilah dalam Al-Quran itu khainatul a'yun, apalagi kalau hanya mata-mata yang mengkhianat, melihat ke kiri tapi yang kanan lirik. Ya, itu Allah Maha tahu. Orang yang tersembunyi dalam perut ikan saja dan dalam lautan, dasar lautan, Allah tahu, apalagi kalau hanya yang seperti itu. Allah ya'lamu ma tukhfin nufus. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati kita. Wala illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardh. Ya, dan seandainya ada satu biji yang berada dalam dasar bumi, satu biji, itu Allah tahu. Ya, wala habbatin fi dhulumatil ardh, dalam kegelapan bumi, wala ratbin, bahkan yang basah Allah tahu mana berapa yang basah, wala yabisin, dan yang kering, illa fi kitabim mubin, semuanya diketahui oleh Allah dan semuanya sudah dicatat. Ya, makanya ini yang kedua, setelah Allah mengetahui, ya Allah mengetahui apa yang akan terjadi, Allah juga sudah mencatat. Jadi semua yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan dicatat. Ya, hari ini kita makan coto misalnya, kalau ada yang ngajak nanti itu sudah diketahui oleh Allah sebelum terjadi, dan sudah dicatat bahwasanya malam Selasa tanggal ini 26 Desember 2022 kita makan coto. Itu Allah sudah tahu dan Allah sudah catat. Dan kalau terjadi nanti ya ada yang undang nanti, itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tidak menyinggung sebenarnya ya.
kalau terjadi nanti, maka itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat dan Allah menghendaki hal itu. Dan kalau sudah terjadi pas ada contoh dan kita makan, itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan ada yang tersinggung. Baik, jadi sudah dua dalam ayat ini, yaitu al-ilmu wal kitabah. Adapun yang ketiga, dalilnya al-masyiah, adalah ayat yang sangat terkenal, ayat yang sering kita dengarkan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun walau syaa rabbuka ma fa'aluhu walau syaa Allahu maqtatala alladziina min ba'dihim. Ini semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang terjadi, bahkan tidak ada daun yang jatuh, tidak ada hujan yang turun, semuanya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, inilah al-khalq, ciptaan. Allah menciptakan dan itu yang terjadi, dan semuanya ini proses terjadinya takdir. Jadi Allah Maha mengetahui, Allah mencatat, Allah menginginkan, lalu kemudian terjadi. Yang terjadi itu yang disebut dengan makhluk. Kita, apa yang kita kerjakan, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhluqu ma ta'malun. Dan Allah juga menciptakan apa yang kalian kerjakan. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, gerakan, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti dalam masalah kaitannya dengan takdir ini ada dua untuk kita manusia. Ada yang kembali kepada Allah dan ada yang kembali kepada kita sebagai makhluknya. Kalau penciptaan itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau proses yang melakukan secara langsung, itulah kembali kepada kita manusia, al-mubasyarah. Ya, sekarang sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai sini dulu. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan pekan yang akan datang kita bisa lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.